Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan jumpa kembali dengan channel saya, channel Surya Utama 22, channel yang membahas seputar budidaya ikan lele. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman yang sering sekali masuk di DM Instagram saya. Pertanyaannya seperti apa, Thomas? Nah, pertanyaannya seperti ini. Mas, bagaimana sih cara kita mengobati lele yang sakit jamur, aeromonas, moncong putih, kumis keriting, sirip merah, serbu emas, atau seperti lele yang karatan itu ya? Nah, padahal macam-macam penyakit ini, cara pengobatannya cuma satu, dengan cara pada video kali ini. Tapi cara pada video kali ini tidak bisa untuk mengobati lele kuning, kembung, atau menggantung ya. Kalau lele menggantung itu belum tentu sakit, bisa jadi itu faktor air yang rusak. Langsung saja pada inti videonya ya, agar tidak terlalu panjang durasi videonya. Dan untuk teman-teman yang baru saja mampir, jangan lupa selalu dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, yang pertama-tama kita harus kuras terlebih dahulu. Kuras air kolam yang ada pada kolam kita. Nah, kuras total. Tujuannya apa, Mas? Nah, kalau kita pengobatan dengan cara dikuras itu akan lebih efektif dan lebih cepat sembuhnya juga ya. Intinya pantengin terus channel ini dan kita belajar bareng. Contohnya seperti ini, kita belajar bagaimana cara mengobati ikan yang sakit pada macam-macam penyakit yang sudah saya sebut di awal tadi. Kita kuras sambil nunggu surut, kita siapkan medianya. Di sini saya menggunakan media boak fiber untuk menyembuhkan ikan atau mengobati ikan. Teman-teman bisa menggunakan bak-bak yang lainnya yang nggak harus fiber. Terus tahap berikutnya adalah kita harus bersihkan media yang mau kita buat untuk pengobatan. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih dan steril, terhindar dari bakteri yang lainnya. Tujuan kita di sini menyembuhkan ikan. Media yang harus kita gunakan untuk penyembuhan harus benar-benar steril ya. Kita bilas seperti ini. Sekiranya sudah terbilas bersih, kita langsung isi air sesuai dengan jumlah ikan yang mau kita obati. Teman-teman bisa lihat sendiri, teman-teman bisa lihat sendiri perbandingannya air dan ikan yang harus disiapkan. Airnya itu menyesuaikan jumlah ikan ya. Yang penting ikan di dalam itu bisa berenang, jangan banyak-banyak. Dengan tujuan apa? Agar dosis obatnya kita beri obat sedikit tapi tetap merasuk ke inti pengobatan, merasuk ke penyakit ikan dan bisa sembuh. Seperti itu, tidak boros obat. Kalau kita beri obatnya langsung ke kolam dengan volume air yang masih banyak, itu nanti biasanya tidak merasuk. Mau sampai 2 box pun habis obat. Kalau kolamnya besar, tidak memenuhi dosis pada kemasan obat ya, itu tidak akan sembuh. Jadi menurut saya sayang sekali obat dibuang sia-sia. Saya selalu menggunakan cara ini untuk mengobati ikan saya. Nah, di sini terlihat ikan saya pada luka-luka di badannya. Ada yang moncongnya rusak seperti ini, terus badannya juga ada yang luka-luka, ada yang melepuh. Itu biasa disebut dengan aeromonas kalau di dunia perlelehan itu ya. Seperti ini ya. Ini bakteri aeromonas. Kalau ini dibiarkan, ini bisa merembet. Ini campur jamur. Nah, kalau dibiarkan, ini bakterinya semakin melebar, menular ke temannya. Akhirnya apa? Tiap hari ada kematian. Kalau tidak, kita segera obati. Gunakanlah cara ini untuk pengobatan ya. Gunakan cara ini agar lele itu cepat sembuh. Ini adalah cara saya yang sering sekali saya gunakan. Terus tahap berikutnya adalah kita bersihkan lele yang sudah kita kuras ini. Kan lelenya kelihatan tuh di dasar kolam kalau tidak ada airnya. Kita semprot semua. Tujuannya apa? Agar terhindar dari kotoran atau bakteri pada air yang lama dan agar pengobatan kita lebih cepat ya. Nah, di sini lagi kita siapkan obatnya langsung ya. Di sini saya menggunakan catfish kit dan antibiotik
Inroflox 25. Untuk pemberiannya saya gunakan Inroflox 25 terlebih dahulu. Untuk dosisnya berapa Mas? Teman-teman kira-kira sendiri. Kalau untuk Inroflox 25 itu kebanyakan pun nggak masalah, tapi kalau bisa sesuai dosis pada kemasan. Di sini saya menggunakan dosis 2 mili lah. Misal teman-teman beri 5 mili pun tidak masalah. Inroflox ini aman. Misal kebanyakan masih aman, tapi jangan sesekali teman-teman menggunakan Red Blue Dog atau Blue Copper itu dengan cara seperti ini. Jangan, nanti ikan teman-teman bisa mati karena Blue Copper itu obatnya keras. Ya sama produknya Booster juga ya. Di sini saya cukup menggunakan 2 mili dan saya campurkan ke dalam air yang sudah saya siapkan di fiber ini. Langsung saja kita masukkan antibiotiknya ya. Kita masukkan antibiotik ini ke dalam fiber yang sudah terisi air. Lalu kita aduk ya. Kita aduk agar obat ini menyebar di seluruh air yang sudah kita siapkan. Tahap berikutnya adalah kita serok ikannya, lalu kita masukkan ke fiber ini. Ya, kita masukkan ikannya, lalu kita tunggu selama 5 menit. Setelah air diberi Inroflox 25, kita tunggu setelah 5 menit. Posisi ikan sudah di dalam ya, posisi ikan sudah di dalam semua. Setelah 5 menit baru kita masukkan antiseptik tadi, antiseptik catfish skip tadi ya. Obat itu juga aman, mau berapapun dosisnya aman, yang penting nggak sampai terlalu ya banyaknya ya. Misal katakanlah dosisnya 1 mili, kita beri 3 mili nggak masalah. Ini adalah penambahan ikan yang sudah masuk ke dalam kolam fiber. Nah, setelah semua ikan masuk ke dalam media pengobatan, kita tunggu selama 5 menit. Sambil nunggu kita bersihkan kolam yang tadinya ditempati ikan tersebut. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih dan terhindar dari bakteri yang tersisa tadi ya. Bersihkan dasar kolam, dinding kolam. Terus setelah 5 menit kita ambil antiseptik yang tadi, catfish skip tadi. Untuk dosisnya kurang lebih saya beri 1 tutup untuk air segini ya. Teman-teman bisa perbandingan sendiri lah. Air segini saya beri 1 tutup. Ini juga aman lah. Kita beri 2 tutup, 3 tutup masih aman. Tapi di sini saya biasa menggunakan 1 tutup dengan takaran air segini. Dan alhamdulillah keesokan harinya lele bisa sembuh. Setelah kita masukkan catfish skipnya tadi, kita juga nunggu selama 5 menit untuk mencapai akhir pengobatan. Sambil menunggu 5 menit kita isi kolam kita isi air, dan setelah 5 menit sekiranya ikan sudah bisa masuk ke kolam, yang penting ikan itu tenggelam dan bisa berenang ya, sampai seukuran badan ikan lah atau lebih juga tidak masalah. Kita kembalikan kalau sudah 5 menit setelah pengobatan catfish skip. Kita kembalikan ke kolam yang sudah diisi air baru. Dan catatan pentingnya, setelah pengobatan ini jangan diberi makan terlebih dahulu. Misal pengobatannya pagi, kita beri makannya nanti malam, tapi dengan takaran yang sedikit. Yang penting semua kebagian rata, jangan sampai sisa. Kalau ikan lagi sakit, jangan buru cari cepat besarnya. Jangan buru cepat panennya. Yang kita buru terlebih dahulu adalah ikan sembuh terlebih dahulu. Kalau ikan sakit kok diberi makan, justru malah akan lebih parah. Seperti itulah cara pengobatan saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya teman-teman pemula. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Surya Utama, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.